Viral, aktivis Makassar bongkar kebenaran di balik hoaks TKA Cina di Morowali. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Nia Alif. Ketulusan seorang Jokowi beserta jajaran dalam bekerja membuahkan hasil. Satu persatu isu yang membuat publik ragu akan tersingkap kebenarannya. Kini, isu hoaks TKA Cina yang katanya bekerja jadi buruh kasar, demo TKA Cina, isu pelarangan ibadah dan pekerja wanita tak boleh mengenakan hijab serta isu Jokowi gunakan TKA Cina untuk kuasai aset Indonesia. Akhirnya, terjawab sudah kebenarannya. Seorang aktivis bernama Ikhwan Kalimasada membongkar kebenaran di balik berbagai hoaks di Morowali tersebut dengan turun tangan langsung ke lapangan. Dalam profilnya, disebut ia kini bekerja sebagai business connection dan mempelajari sosiologi di Universitas Hasanuddin Makassar. Menyikap tabir hoaks Morowali adalah PT Indonesia Morowali Industri Park IMIP yang disebut-sebut dalam hoaks Morowali tersebut. Dari yang awalnya sebatas isu tenaga kerja asing, TKA asal Cina, lalu berkembang lebih liar lagi semisal adanya larangan beribadah dan larangan penggunaan hijab untuk para karyawati yang beragama Islam. Entah apa tujuan dari isu-isu yang dibuat oleh oknum tak bertanggung jawab. Tapi yang jelas isu tersebut harus dicernihkan dan diluruskan beritanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan fact check ke lapangan atau observasi langsung ke sumbernya. Dan itulah yang saya lakukan bersama beberapa kawan aktivis. Dari hasil penelusuran yang kami lakukan di IMIP, baik melalui pengamatan di area kerja maupun audiensi dengan banyak pihak, mulai dari para pekerja hingga ke jajaran direksi, maka saya sampaikan beberapa poin isu dan faktanya sebagai berikut. Yang pertama, isu soal banyaknya TKA asal Cina. Fakta, jumlah TKA di IMIP adalah 3.148 orang dan dari total karyawan yang berjumlah 30.428. Itu artinya jumlah TKA hanya 10% dari keseluruhan karyawan, dan itu jelas tidak melanggar batas ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, isu soal adanya pelarangan beribadah sholat bagi pekerja. Fakta, perlu diketahui bahwa di dalam kawasan IMIP itu terdapat 4 masjid dan 20 musola yang setiap bulan mampu mengumpulkan dana infak jamaahnya hingga 200 juta rupiah. Nah, bagaimana mungkin dana infak sebesar itu dapat terkumpul kalau tidak ada jamaah yang sholat di sana? Yang ketiga, isu soal pelarangan jilbab. Faktanya, para pekerja wanita yang kami temui membantah isu tersebut. Dan kami juga melihat langsung bahwa banyak sekali pekerja wanita yang berjilbab. Semua itu bisa dibuktikan melalui foto-foto menyertai tulisan ini. Yang keempat, ada isu soal demo TKA. Faktanya, tidak ada demo TKA. Yang melakukan demo kemarin adalah para pekerja lokal terkait permintaan kenaikan gaji pokok. Terkait hal ini, jajaran direksi mengabulkan angka maksimal kenaikan sebesar 13% dari 20% yang dituntut pekerja lokal. Yang kelima, ada isu soal TKA yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan kasar. Faktanya, TKA asal Cina yang berada di sana hampir seluruhnya bekerja sebagai operator alat yang memang berteknologi asal Cina. Mereka sekaligus bertindak sebagai trainer bagi pekerja lokal dalam rangka alih-alih teknologi. Makanya, dari waktu ke waktu jumlah TKA akan semakin berkurang, sehingga pada tahun 2023 diproyeksikan hanya akan ada 5% maksimal TKA dari total karyawan 100.000 orang. Yang keenam, isu Jokowi mengundang Cina untuk menguasai aset Indonesia, IMIP. Faktanya, IMIP berdiri pada 19 September 2013 yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian B2B di hadapan Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 3 Oktober 2013 silam, yang sekaligus dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang menetapkan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014. Nah, semua ini terjadi sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ketujuh, isu TKA digaji lebih dari TKI. Faktanya, IMIP adalah perusahaan profesional di bidangnya dan sebagaimana perusahaan-perusahaan lain, mereka memiliki standar pengupahan yang merujuk kepada aturan ketenagakerjaan, termasuk di dalam standar keahlian dan jabatan. Di IMIP, gaji awal untuk lulusan SMA adalah kisaran 4,2 juta rupiah, masih sedikit lebih tinggi dari upah rata-rata nasional yang berada di angka 3 jutaan. Yang kedelapan,
Isu soal TKA Cina yang disembunyikan bila ada kunjungan pihak luar ke IMIP. Faktanya, sistem kerja di IMIP itu dibagi dalam 3 shift karena beroperasi penuh 24 jam. Dan sementara IMIP sendiri terdiri dari beberapa perusahaan di dalamnya. Jumlah TKA yang sekitar 3.000-an itu hanya sekitar 1.000-an dalam tiap shiftnya, dan itu pun terbagi lagi ke dalam beberapa perusahaan. Jadi bukanlah hal yang mengherankan ketika Anda berkunjung ke IMIP. Mengelilingi area kerjanya, Anda akan jarang berjumpa dengan mereka. Padahal area kawasan IMIP itu luas banget, sekitar 2.000 hektar. Yang kesembilan, ada isu soal adanya bahan makanan yang tidak layak makan pada menu makanan karyawan. Faktanya, bagian dapur di IMIP itu besar dengan peralatan-peralatan penunjang yang lengkap, semisal lemari pendingin untuk menyimpan daging, buah, atau sayur-sayuran. Jadi, tidak masuk akal kalau mereka menggunakan bahan-bahan yang telah rusak. Sebagai catatan tambahan, yang pertama, keberadaan IMIP juga membawa dampak keuntungan bagi masyarakat sekitar. Misal, saat ini banyak warga yang memiliki kontrakan atau tempat kos bagi karyawan IMIP dengan jumlah sewa sebesar 1 juta per bulan. Sewa yang mahal sebetulnya jika mengingat fasilitas yang tersedia di sana. Yang kedua, IMIP juga membangun fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang melayani masyarakat umum dengan cuma-cuma alias gratis. Anggaran yang disediakan IMIP untuk poliklinik ini mencapai 1,2 juta sampai 1,4 miliar per bulannya, di mana 700 juta adalah dana yang dikeluarkan untuk pengadaan obat bagi hampir 400 pasien per hari. Yang ketiga, ada pajak perusahaan yang diterima negara setiap tahunnya dari IMIP juga besar sekali, yaitu 4 triliun rupiah pada tahun 2018, dan estimasi pada tahun 2019 akan berkisar di angka 4,8 triliun rupiah. Yang keempat, IMIP juga merupakan kawasan industri yang mandiri. Ini bisa dibuktikan dengan adanya fasilitas pendukung kawasan seperti pelabuhan khusus, bandara khusus, pengolahan air, pabrik oksigen, dan PLTU sendiri. Yang kelima, IMIP juga bekerja sama dengan Politeknik Industri Logam Morowali yang pendiriannya atas inisiasi Kementerian Perindustrian, di mana mahasiswa pada semester 4 dan 5 akan melakukan magang di IMIP atau selama setahun penuh. Gimana? Masih mau percaya hoak? Melalui penjelasan lengkap dan menyeluruh seperti di atas, akhirnya kini kita tahu siapa yang sebenarnya tak menginginkan negeri ini sukses. Mereka kelompok yang sama dari politisi busuk hingga kaum cingkrang mabuk agama yang sejak dari dulu ingin mengobrak-abrik bangsa ini. Tapi anehnya giliran ada kasus provokasi Papua, keterlibatan aktivis Raffio Patra dengan staf kedubes Belanda, dan lain-lain dibiarkan begitu saja. Tak ada rasa nasionalisme, seperti saat mereka teriak isu Muslim Uyghur atau Muslim India hingga membakar bendera negara sahabat. Sebenarnya, nasionalisme seperti apa yang hendak mereka perlihatkan? Jelas sudah kedatangan TKA Cina justru sebagai aset untuk transfer of teknologi bagi pekerja lokal. Tak ada yang salah dalam pekerjaan mereka, dan harusnya malah didukung karena menguntungkan pekerja lokal di sana. Tapi suara oposisi malah seakan menuduh pemerintah antek Cina setelah sebelumnya gagal mengipasi isu corona karena kasus di Cina telah selesai dan ada protokol ketat yakni karantina 14 hari. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Negara ini dicabik-cabik oleh para pengkhianat dari dalam. Seperti drama DKI 1 yang memainkan suara bergetar yang langsung dibongkar wartawan senior Jawa Pos. Kini, kebalikan isu yang melemahkan negara justru dibongkar kebenarannya dibaliknya oleh aktivis di sana. Semoga bangsa ini bisa menang melawan corona, termasuk pengkhianat bangsa di dalamnya. Begitulah kura-kura.